Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Dewi Afriani, di YouTube channelku, Kak Dewi. Alhamdulillah, kesempatan kali ini aku mau membahas tentang startup episode pertama, khususnya tentang konflik masalah keluarganya. Kan kalau misalnya kita lihat itu kan di episode pertama ada permasalahan antara ibu sama ayahnya ya, dan akhirnya mereka bercerai. Dan si Dalmi dia memilih bapaknya, sedangkan kakaknya memilih ibunya. Sampai akhirnya Dalmi dan kakaknya sama-sama tumbuh dewasa. Kemudian mereka dipertemukanlah kembali di dalam satu acara. Nah, pas di acara itu si Dalmi kan nanya, apakah kamu menyesal gitu ya. Kan kakaknya bilang dia tidak menyesal. Sedangkan si Dalmi dia semakin minat untuk balas dendam, semakin pengen nunjukin ke kakaknya kalau aku nggak salah pilih kok gitu. Nah, itu kan di episode pertama itu tentang keluarga, teman, kalau nggak salah keluarga, teman, dan orang bodoh. Orang bodoh itu adalah diri kita sendiri. Nah, ngebahas soal itu, aku tertarik banget nih ngebahas soal dukungan dari keluarga. Sebenarnya kita punya nggak sih ya namanya orang-orang yang kontra sama kita, yang nggak mendukung kita? Itu kan pasti ada ya, bahkan dari keluarga kita sendiri. Mau itu kayak Sisi Dalmi sama kakaknya udah pisah maupun masih di dalam rumah, itu kita tetap aja ada yang namanya nggak ngedukung kita gitu, orang-orang yang memang berlawanan banget sama kita. Nah, ini tuh relate banget di kehidupan kita, iya gak sih? Termasuk aku juga punya orang-orang yang dimana mereka tuh nggak percaya sama aku, tidak mendukung aku. Itu juga sempat aku punya. Tapi kita tuh harus banget bisa bales dendam sama mereka. Balas dendamnya pakai apa? Seperti kutipan dari Ali bin Abi Thalib, kalau balas dendam terbaik kita adalah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitu kan? Terkadang orang-orang yang kayak gitu, dari keluarga, dari temen, atau orang-orang yang menilai kita dari kelibatan doang, mereka tuh orang-orang penting di dalam kehidupan kita sebenarnya. Kenapa penting? Karena itu orang-orang yang memotivasi kita supaya bisa lebih baik lagi. Betul gak? Punya gak sih temen atau kakak atau adik? Oh, kakak deh. Pernah gak sih kakak kamu tuh ngecuekin kamu di saat kamu minta bantuan? Bukankah itu artinya kakak kamu kepengen kamu bisa bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri, ya kan? Atau kayak kakakku tuh pernah, sering banget malah, aku minta tolong apa, cari aja di kamus, misalkan kak, bahasa Inggris ini apa atau ini apa, jawabannya cari aja di kamus. Berarti kan artinya kan kita disuruh belajar. Orang-orang yang kayak gini itu jangan kita anggap sebagai orang-orang yang kita benci. Malah kita harusnya berterima kasih sama mereka, karena mereka kita mau maju. Coba deh kalau misalkan kita dimanjain terus, kita dipuji-puji terus, itu kita nggak bakal bisa maju, bener nggak sih? Oh iya, ada lagi satu kakak kelas aku yang dia tuh suka banget, misalkan dulu kan aku ikutan IPM. Pas lagi di IPM itu dia dia itu misalkan kita ada acara nih di hari ini, terus tiba-tiba orang ini hilang begitu saja di telan bumi, gak ada kabar. Padahal ini
ongoing nih, sedang berjalan, lagi udah mau pembukaan ibarat gitu ya. Dan akhirnya dia menyuruh diantara adik-adiknya untuk bisa menggantikan dia. Ini sebenarnya hal yang paling menyebalkan, tapi itu adalah pembelajaran, salah satu pelajaran banget dari kakak kelas kita. Dan di saat itu biasanya memang mungkin sengaja kakak-kakak kelas itu bikin masalah seperti itu buat adik-adiknya supaya bisa lebih maju, bisa berkembang, bisa belajar. Itu salah satu contoh sih. Tapi itu kan di skenario kan. Kalau misalnya nggak di skenario kan, misalkan kak, tapi tuh dia bener-bener benci banget kak sama aku kak, misalkan gitu. Kakak gue tuh bener-bener benci banget sama gue kan. Kadang kita suka ketemu ya sama orang-orang yang kayak gitu. Ya itu adalah emosi sesaat dia gitu loh. Dia tuh nggak bener-bener benci sama kita gitu sebenarnya, kayak misalkan adik sama kakak gitu kan. Tapi kalau misalkan memang nggak bisa ditunjukin, nggak bisa dibuktikan, tidak ada pembuktian gitu kan, kita harus ada komunikasi kayak gitu. Terkadang orang-orang yang kayak gitu malah yang bener-bener kita butuhin. Aku pernah bener-bener kayak kehilangan banget sosok temen yang dia tuh suka banget ngomong kalau lo bla 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 bla. Sebenarnya kita deket, tapi tuh dia selalu apa ya, lu mah deo kayak gitu loh. Jadi malah bikin bikin aku untuk berintrospeksi diri dan iya bener juga ya, jadi orang-orang yang kayak gitu tuh orang-orang yang dianggap jahat. Orang-orang yang menurut hati kita tuh jahat dan sampai hati kita sampai kayak sakit hati banget sama omongannya dia, itu sebenarnya tuh dia orang-orang terpenting buat kita gitu loh. Jadi please lah, ayolah kita merubah mindset kita terhadap orang-orang yang ada di sekitaran kita, yang kadang mereka berkata kasar padahal mereka tuh sebenarnya nggak apa ya, nggak ada niatan untuk kayak gitu. Sebenarnya mereka tuh malah kepengen mengembangkan kita, pengen belajarin kita gitu, kurang lebih begitu. Semoga ocehan aku kali ini bermanfaat dan bisa mengembangkan potensi diri kita lagi untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. See you, bye, see you next. Terima kasih. Dadah. Aku udah gak bisa ngomong apa lagi. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum. Intinya, ketika kita sedang berada di satu permasalahan, atau kita dicuekin, atau kita dijudge, lo nggak bisa. Itu sebenarnya dia tuh ngomong kalau lo pasti bisa.